Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Utangi, NPM 1816011026. Di sini saya bersama kedua rekan saya, yaitu Delia Apriliani dan juga Sheila Mewarni, akan membacakan resume tentang buku Social Capital and Technology, yaitu pada bab ke-12, yaitu membangun modal sosial dalam lingkungan belajar informal. Nah, dalam bab kali ini kita akan membahas sejauh apa sih pengaruh modal sosial terhadap pengembangan dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini definisi singkat dari modal sendiri ialah akumulasi yang bergantung pada waktu dari sumber daya yang kemudian dapat diakses, yaitu menurut Putnam pada tahun 2000. Nah, ciri-ciri fundamental dari modal sosial sendiri ialah nilai-nilai bersama, kepercayaan sosial, dan juga norma-norma komunitas. Prinsip modal sosial adalah kepercayaan, baik niat, baik individu maupun kelompok, hubungan timbal balik mereka, dan juga kualitas hubungan di antara mereka. Nah, studi ini akan berfokus pada komunitas fisik, yaitu computer clubhouse, jaringan komunitas belajar yang sudah sangat bergantung pada koneksi sosial, kepercayaan, dan norma-norma untuk berbagai pengetahuan. Nah, di sini terdapat 4 prinsip nih dalam model computer clubhouse. Yang pertama ialah fokus kepada kegiatan konstruksionis, di mana pemuda menjadi desainer, penemu, dan juga pencipta. Yang kedua ialah mendorong kaum muda untuk mengerjakan proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga ialah menciptakan kebersamaan, di mana kaum muda bekerja sama satu sama lain dengan dukungan dan inspirasi dari mentor yang telah dewasa. Lalu yang keempat ialah menyediakan sumber daya dan kesempatan bagi mereka yang tidak mau jika tidak memiliki akses ke mereka. Nah, Clubhouse komputer ini sendiri juga memiliki 18 komputer yang dimana disebut juga sebagai workstation bersama dengan beberapa komputer khusus untuk musik dan koneksi film. Nah, anggota juga bisa datang kapan saja mereka mau dan tinggal selama yang mereka inginkan. Mereka memiliki akses ke komputer profesional dan juga alat pengembangan grafis dan multimedia, serta internet, kamera digital, konstruksi robot, dan juga studio suara. Nah, komunitas komputer Clubhouse sendiri itu melihat pembelajaran teknologi, partisipasi aktif, dan juga kolaborasi sebagai alat pemberdayaan. Nah, anggota Clubhouse tidak hanya memiliki akses ke teknologi, tetapi juga berpikir baru tentang bagaimana komputasi cocok dengan ekspresi diri mereka. Kolaborasi dan interaksi sosial ditingkatkan oleh antara lain di tata ruang. Nah, peran modal sosial sendiri dalam pengalaman belajar di Clubhouse ini dalam arti luas, komunitas pembangun pengetahuan adalah setiap kelompok individu yang berdedikasi untuk berbagi dan memajukan pengetahuan kolektif menurut Skardalmila dan Breiter pada tahun 94. Nah, untuk lebih khususnya lagi, keahlian mereka berbagi itu telah melampaui berbagai pengetahuan eksplisit untuk membangun ikatan yang memberikan berbagai pengetahuan konteks sosial yang kaya. Sebagian besar pembelajaran di komputer Clubhouse diwujudkan melalui interaksi sosial dan juga koneksi di antara anggota dan mentornya. Nah, dan juga di sini saya akan menjelaskan bahwa kualitas interaksi ini tuh dapat dilihat dalam kaitannya dengan kekhususan respon terhadap pertanyaan anggota serta granularity, yaitu jumlah kontak perantara yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan yang berlaku. Nah, dalam hal ini terdapat 4 kategori, yaitu secara kebetulan. Yang secara kebetulan itu artinya secara kebetulan dan langsung, berarti secara kebetulan mengamati anggota lain bekerja dan permintaan langsung dari anggota itu. Dan juga ada independen langsung dengan pengetahuan langsung dari ahli yang tepat untuk pertanyaan. Ada juga tergantung tidak langsung dengan intervensi dari suatu atau lebih komunitas anggota yang berpengetahuan ahli yang tepat untuk query. Dan juga ada yang keempat, kebetulan tidak langsung, yaitu melalui siaran verbal kepada anggota saat ini hadir di Clubhouse. Hal ini juga dapat mengakibatkan satu atau lebih perantara kontak sebelum ahli yang dapat ditemukan atau tidak ada ahli diidentifikasi. Nah, dalam hal ini modal sosial juga menyediakan lensa yang kuat untuk melihat pengembangan teknologi berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Untuk komunitas seperti komputer Clubhouse, koneksi jaringan dan norma sosial itu harus didukung oleh teknologi yang dirancang untuk komunitas tersebut. Agar teknologi ini relevan dan berfungsi di dalam dunia nyata,
Penilaian dan pemeliharaan jaringan sosial harus dianggap sebagai bagian integral dari alasan desain teknologi. Terima kasih. Saya Delia Priliani akan melanjutkan pembahasan dari Cindy Utami tentang dasar pemikiran desain Pearl of Wisdom atau yang biasa disebut POW. Antarmuka POW dirancang untuk memotivasi pembuatan dan penggunaan Pearl. Antarmuka Pearl Viewer dan Pearl Search diatur untuk mencerminkan praktik seputar berbagi pengetahuan yang saat ini menjadi bagian dari budaya Clubhouse. Alasan desain untuk Pearl of Wisdom mengikuti pendekatan 2 tingkat, di mana fungsionalitas disediakan. Yang pertama untuk mendukung budaya berbagi pengetahuan Clubhouse saat ini dan untuk mengatasi hambatannya. Budaya berbagi pengetahuan saat ini di komputer Clubhouse bergantung pada modal sosial. Ada 3 prinsip pembangunan modal sosial, yaitu jaringan, norma, dan kepercayaan yang dapat terlihat dalam berbagai aspek kehidupan Clubhouse. Oleh karena itu, POW harus mendukung prinsip modal sosial ini. Yang pertama ada jaringan. POW harus menyediakan cara bagi anggota untuk terhubung satu sama lain. Itu juga harus membangun koneksi baru di antara individu dan memberikan peluang untuk koneksi. Yang kedua ada norma. Kesempatan untuk memajang karya serta mengomentari karya orang lain merupakan landasan budaya Clubhouse dan perlu adanya mekanisme untuk memungkinkan perangkat lunak POW. Juga perlu ada cara untuk menyiarkan kebutuhan informasi kepada masyarakat luas. Di Clubhouse saat ini dilakukan dengan membuat pengumuman umum, tetapi metode ini kurang efisien untuk menjangkau orang yang memang tidak bisa hadir. Akhirnya mereka menciptakan semacam perangkat pengenalan wajah antarmuka yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga ada kepercayaan atau trust. Kepercayaan ini masyarakat melakukan koreksi terhadap informasi yang salah atau menambah informasi yang ada, dan POW ini memfasilitasi melalui forum diskusinya. Ada kelas kategori dalam Pearl of Wisdom. Yang pertama itu ada alat desain, yang kedua ada genre keterampilan, dan yang ketiga ada kategori yang ditentukan. Untuk alat desain, deskripsi alat desain ini dapat terdiri dari perangkat lunak atau perangkat keras. Untuk genre keterampilan menggambarkan berbagai keahlian atau berbagai aspek proyek yang diketahui seperti efek khusus, robotika, desain halaman web. Yang ketiga ada kategori yang ditentukan. Untuk kategori yang ditentukan, pengguna diminta untuk memberikan kata kunci tambahan untuk mengkategorikan Pearl mereka, dan ini memberikan deskripsi Pearl kategoris tambahan. Dalam desain Pearl of Wisdom ada 3 elemen desain utama. Yang pertama ada area pribadi, yang kedua ada area pencarian, dan yang ketiga ada area komunitas. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Mawarni akan melanjutkan pembahasan dari Delia Afriani. Yang pertama yaitu metode penelitian. Metode penelitian menggunakan kerangka penelitian partisipatif. Selama lokakarya, para peneliti secara informal mendiskusikan pengalaman desain dengan anggota dan mencatat poin-poin penting dari percakapan ini. Di akhir setiap sesi lokakarya, para peserta menjawab kuesioner yang menyelidiki kenyamanan mereka menggunakan Pearl, kegunaan dan kekurangan yang dirasakan, dan apakah mereka akan merekomendasikan penggunaan alat tersebut kepada anggota lain. Yang selanjutnya yaitu temuan empiris. Dalam temuan empiris terdapat kegunaan dan kelemahan pada isi Pearl tersebut. Yang pertama, para peserta mampu mempercepat perolehan pengetahuan mereka. Ini muncul menjadi pembangun kepercayaan diri yang nyata. Yang kedua, para peserta menunjukkan bahwa mereka merasa kurang bergantung kepada orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari proyek mereka. Sementara di Clubhouse, bantuan dari orang lain bekerja dengan baik. Ada nilai dalam belajar mencari informasi secara mandiri. Nah, yang ketiga, programmer menikmati status maksimum di Clubhouse karena hanya sedikit orang yang melakukan pemrograman. Pendamping juga hanya sedikit yang dapat mendukung anggota dalam belajar memprogram. Sebelum lokakarya, konsep pemrograman adalah prospek yang misterius dan menakutkan. Setelah mengikuti lokakarya,
Segelintir peserta bersemangat untuk mempelajari lebih banyak keterampilan pemrograman. Selanjutnya, kelemahan utama, yaitu kurangnya jumlah Perl yang memadai yang mencakup topik pemrograman yang lebih luas. Keluhan ini sering muncul dan berbicara tentang pentingnya menyamai Perl dalam jumlah yang memadai ke dalam komunitas. Yang selanjutnya, manfaat berbagi pengetahuan di komputer Clubhouse. Antara lain, kemampuan anggota Clubhouse untuk mengenali ketika mereka mengetahui sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Membuat pengetahuan itu tersedia untuk orang lain dan membuat pengetahuan orang lain menjadi miliknya. Prinsip utama filosofi komputer Clubhouse adalah bahwa pengembangan individu berasal dari interaksi antar individu dan kualitas koneksi anggota satu sama lain. Anggota Clubhouse belajar serta berbagi dan bekerja dengan satu sama lain untuk mewujudkan tujuan proyek mereka. Yang selanjutnya yaitu tantangan membangun modal sosial. Tingkat interaksi diperlukan untuk mendukung pembangunan kepercayaan. Namun, kepercayaan seringkali membutuhkan waktu untuk dipupuk. Mitsani menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya kepercayaan instan. Sebagai gantinya, waktu dan ruang diperlukan agar kepercayaan dapat berkembang. Itu tumbuh ketika orang-orang saling mengenal dan berbagi pengalaman mereka. Sementara teknologi memungkinkan pengguna untuk menemukan informasi berdasarkan permintaan dari seluruh keanggotaan, tidak menawarkan kekayaan interaksi pribadi, dan berperan dalam keberlanjutan budaya Clubhouse. Hal ini menantang pengembang untuk mempertimbangkan nilai apa yang diberikan komunitas pada penggunaan teknologi dan mempertanyakan apakah keuntungan yang diwujudkan melalui teknologi tersebut merupakan motivasi yang cukup bagi komunitas untuk mengadopsi teknologi tersebut. Nah, desain POW saat ini menghasilkan sejumlah pertanyaan penting mengenai interaksi antara komunitas dan teknologi. Misalnya, hambatan apa yang dilewati dan bagaimana interaksi baru diwujudkan melalui penggunaan teknologi ini. Di komputer Clubhouse, hambatan umum untuk berbagi informasi termasuk saat ini menghasilkan sejumlah pertanyaan penting mengenai interaksi antara komunitas dan teknologi. Misalnya, hambatan apa yang dilewati dan bagaimana interaksi baru diwujudkan melalui penggunaan teknologi ini. Di komputer Clubhouse, hambatan umum untuk berbagi informasi termasuk perbedaan gender dan usia. Anggota laki-laki jarang meminta bantuan kepada anggota perempuan. Anggota perempuan yang lebih tua jarang meminta bantuan kepada yang lebih muda. Ini adalah hambatan sosial yang dirasakan dalam komunitas ini, tetapi hambatan ini bergantung pada koneksi tatap muka untuk penguatannya. Nah, selanjutnya, keterbatasan teknologi. Jaringan komputer Clubhouse bukanlah komunitas praktik klasik. Sebaliknya, ia memiliki variasi di seluruh jaringan yang tidak dapat diabaikan, termasuk bahasa, budaya, dan standar motivasi serta relevansi. Inti dari proses menciptakan kepercayaan dalam keberagaman budaya ini adalah kebutuhan untuk menghubungkan pengalaman. Karena budaya berbagi pengetahuan adalah bagian dari komunitas Clubhouse yang dipilih sebagai tempat uji coba sistem POW. Seiring dengan meningkatnya penggunaan sistem, keseimbangan antara menumbuhkan keterlibatan masyarakat dan memberikan kepercayaan yang memadai serta dukungan timbal balik akan berbicara tentang keberlanjutan teknologi ini. Keuntungan POW yang jelas adalah realisasi koneksi tidak mungkin dan lebih sedikit kendala pada akses ke informasi daripada interaksi tanpa teknologi. Ada juga mekanisme yang tertanam dalam teknologi untuk mengenali para ahli, baik dengan menggunakan pulse mereka, menghubungi mereka secara langsung, terlibat dalam diskusi komunitas online, ataupun menggunakan kartu perdagangan. Banyak proyek yang dikembangkan di Clubhouse tidak melibatkan
banyak penulisan. Meskipun orang dapat mengatakan bahwa menulis itu sulit bagi beberapa anggota, atau bahwa menulis tidak semenarik membuat animasi multimedia. Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar alat yang tersedia di Clubhouse tidak menekankan kekuatan mengekspresikan ide dengan kata-kata. VOW adalah alat yang mencakup tulisan sebagai sarana ekspresi yang memungkinkan praktek. Ini harus diterima dan diadopsi oleh masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya adalah harapan bahwa komunitas dari semua jenis memiliki kemampuan untuk membangun struktur berbagi pengetahuan mereka sendiri dan untuk menentukan tingkat kodifikasi apa yang dapat diterima. Dalam kasus komputer Clubhouse, teknologi seperti VOW terikat untuk mengubah norma budaya tentang bagaimana informasi dan pengetahuan dibagikan. Tidak ada cara untuk menjamin bahwa perubahan ini akan menjadi perubahan yang positif. Sementara Perl yang digunakan dalam lokal karya Clubhouse tidak mengandung mekanisme dukungan komunitas. Para anggota kembali menggunakan metode tradisional untuk mencari dan berbagi ide serta informasi satu sama lain. Metode pembelajaran Clubhouse memperkuat gagasan bahwa untuk pengembangan dan pembelajaran sosial, anggota bermuara pada anggota lain dan koneksi mereka. Orang-orang saling menginspirasi mereka, belajar dengan menjelaskan dan berinteraksi dengan orang lain dengan perspektif dan latar belakang yang berbeda. Anggota komunitas saling memanfaatkan dengan bekerja sama. Peran teknologi adalah sebagai media untuk ekspresi pribadi dan dukungan untuk pengembangan koneksi sosial. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.